bahwa Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, mulai dari suku bangsa, adat istiadat, dan tradisinya. Nah, biasanya keragaman budaya itu diwujudkan melalui seni tari, melalui makanan daerah, rumah adat tradisional, pakaian tradisional, musik tradisional, dan masih banyak lagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian tentang salah satu keragaman budaya yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya seni tari. Sebelumnya, ada yang mau tahu apa itu seni tari? Apaan tuh? Jadi, seni tari bukan hanya suatu gerakan yang mempunyai ritme dan terstruktur, namun seni tari juga sebagai salah satu bentuk untuk mengekspresikan diri dan emosional kita melalui gerakan. Nah, gerakan-gerakan itu biasanya mempunyai makna tersendiri nih teman-teman. Jadi, mari simak berikutnya. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita akan bahas tentang makna dan seni tari tradisi. Nah, seni tari tradisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warisan budaya yang ada di Indonesia. Tidak hanya berfokus pada suatu gerakan yang indah, namun tari tradisi juga mempunyai makna dan simbol yang mendalam, sehingga mempunyai ciri khas di setiap daerahnya. Oke teman-teman, jadi yang kedua itu adalah makna pada tari tradisi. Nah, biasanya makna pada tari tradisi ini mencakup segala hal yang ingin disampaikan penari pada penonton. Biasanya dapat berupa gerakan, bahasa tubuh, atau ekspresi pada penari. Nah, biasanya makna tersebut dapat menjadi sarana untuk menyampaikan cerita-cerita, bisa berupa cerita mitos, cerita sejarah, atau cerita di suatu daerah tertentu. Nah, jadi makna tari itu terbagi menjadi 3 nih teman-teman. Ada makna tari berdasarkan fungsi di masyarakat, dan yang kedua ada makna tari berdasarkan unsur utama pada tari, dan jadi yang ketiga ini ada makna tari berdasarkan unsur pendukung pada tari. Nah, sekarang kita akan bahas tentang makna tari berdasarkan fungsi di masyarakat. Makna tari berdasarkan fungsi pada masyarakat terbagi menjadi 4 teman-teman. Yang pertama ada tari sebagai sarana upacara, yang kedua ada tari sebagai sarana hiburan, yang ketiga ada tari sebagai sarana pertunjukan, empat tari sebagai sarana pendidikan. Nah, tari sebagai sarana upacara biasanya banyak digunakan oleh masyarakat yang mempunyai kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme. Nah, tari sebagai sarana upacara ini mempunyai ciri-ciri yaitu hidup dan berkembang dalam tradisi yang kuat. Biasanya dipakai persembahan dan biasanya untuk memuja dewa-dewa sehingga bersifat sakral dan biasanya berulang-ulang nih teman-teman. Jadi yang kedua ada tarian sebagai sarana hiburan. Biasanya tarian ini bertujuan untuk menghibur dan lebih memberikan kenikmatan dalam menari. Biasanya tarian ini banyak menggunakan gerakan spontan teman-teman. Tema dan iringan musiknya juga sangat sederhana. Makanya tarian ini bisa disebut tarian gembira karena bertujuan untuk menghibur. Lalu yang ketiga ada tarian sebagai sarana pertunjukan. Nah, tarian ini biasanya sebagai sarana berkomunikasi untuk menyampaikan pesan kepada para penonton. Nah, biasanya tarian ini bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada sang penonton dan memberikan nilai estetika pada para penonton. Tarian ini juga menitik beratkan pada segi artistik, konsep, ide, interpretasi, tema, dan tujuan. Nah, jadi yang terakhir ada tari sebagai sarana pendidikan. Tari sebagai sarana pendidikan dapat bertujuan untuk mengembangkan kreativitas setiap individu dan memberikan kepekaan estetis pada setiap individu. Manfaatnya juga nggak main-main loh. Manfaatnya itu dapat mengajarkan perkembangan budaya dalam suatu daerah. Ini dianggap oleh seni tari dalam suatu daerah mempunyai sejarah dan makna tersendiri dalam setiap gerakannya. Nah, jadi sejauh ini teman-teman sudah paham belum apa itu makna tari dan simbol tari. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kania Gracia Putri dari kelas 10-6. Di sini saya melanjutkan materi dari teman saya. Seni tari merupakan kesenian yang menggunakan gerakan tubuh secara berirama. Dalam tari juga diperlukan adanya analisis unsur-unsur utama dalam seni tari, seperti gerak, ruang, dan waktu. Di sini saya kasih penjelasannya satu-satu ya. Gerak dalam tari terbagi 2 jenis, yaitu gerak maknawi dan gerak murni. Gerak murni adalah gerak yang disusun dengan tujuan untuk mendapatkan bentuk artistik dan tidak memiliki makna tertentu. Sedangkan gerak maknawi adalah gerakan yang memiliki arti atau maksud tertentu. Yang kedua ada ruang. Ruang menunjukkan pemanfaatan ruang pada penari. Unsur ruang meliputi arah, level, jarak, ukuran,
jalur atau pola lantai, ruang pribadi dan umum, serta arah pandangan. Unsur ruang tersebut digunakan untuk menyampaikan makna, menekankan bagian penting, dan memperindah tarian. Setelah itu, yang ketiga ada waktu yang berkaitan dengan tempo, cepat lambatnya gerak, ritme, ketukan, dan durasi. Jadi kesimpulannya adalah tari tersusun dari 3 unsur utama, yaitu gerak, ruang, dan waktu yang saling mendukung untuk membentuk makna dan keindahan tarian. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ilvania Talita. Saya dari kelas 10-6, kelompok 4 Mapel Seni Budaya. Di sini saya akan menjelaskan makna tari berdasarkan unsur pendukung pada tari. Makna tari berdasarkan unsur pendukung pada tari mengandung beberapa bagian, yaitu unsur tata rias, tata busana, unsur properti, dan iringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna tata rias dan tata busana. Yang pertama adalah makna tata rias. Tata rias memiliki beberapa makna utama, yaitu juga memiliki beberapa jenis, yaitu fungsi tata rias dalam tari tidak hanya untuk mempercantik penari, tetapi juga untuk memperkuat karakter, menyampaikan pesan, dan menciptakan suasana. Yang kedua adalah makna tata busana dalam tari. Makna tata rias dalam tari terbagi menjadi 3, yaitu yang nomor 1 adalah tata busana. Tata busana adalah pakaian dan aksesoris yang dikenakan penari, meliputi. Yang kedua adalah warna. Fungsi busana pada tari ialah warna pada tata rias dalam tari berperan sebagai simbol yang menggambarkan karakter tokoh, meliputi. Warna juga dibedakan menjadi 2, yaitu yang ketiga adalah simbolisasi busana, meliputi. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadiul Jam Mubarak. Saya dari kelas 10-6. Di sini saya akan menyampaikan tentang simbol pada tari tradisi. Simbol dalam tari tradisi adalah elemen yang memiliki arti tertentu dan dapat diinterpretasikan dalam berbagai cara. Simbol juga dapat digunakan pada konsep tari, misalnya konsep tari tentang cinta, keberanian, hubungan manusia dengan alam, dan tema persatuan. Nah, selain itu, simbol yang seringkali muncul dalam tari tradisi adalah lingkaran. Lingkaran juga dapat melambangkan simbol kesatuan, kelangsungan hidup, atau siklus alam. Berikut 3 corak makna dan simbol pada tari tradisi. Makna intensional, yakni makna yang dimaksud oleh pemakai simbol. Makna inferensial, yakni makna satu kata lambang adalah objek pikiran, gagasan, atau konsep kata tersebut. Makna yang menunjukkan arti suatu istilah sejauh dihubungkan dengan konsep-konsep yang lain. 1. Simbol berdasarkan gerak. Berikut adalah beberapa simbol yang umumnya digunakan dalam unsur gerak tari. A. Ekspresi wajah. Ekspresi wajah penari dapat menjadi simbol emosi atau karakter dalam pertunjukan tari. B. Gerakan tangan. Gerakan tangan penari mengandung banyak makna, misalnya gestur tangan seperti mudra dalam tari India. C. Gerakan tubuh.
Cara penari bergerak seperti berputar, melompat, atau merangkak dapat menggambarkan karakter atau perasaan tertentu. D. Kostum dan properti. Kostum dan properti yang digunakan oleh penari dapat menjaga simbol yang kuat. E. Ruangan dan latar. Ruangan di mana tari dilakukan dan latar panggung juga dapat digunakan sebagai simbol. 2. Simbol berdasarkan musik. Simbol pada musik merupakan sebuah tanda-tanda visual yang digunakan untuk memberikan petunjuk musik harus dimainkan. Di bawah ini merupakan simbol berdasarkan musik yang terkait dengan unsur musik dalam gerak tari. A. Instrumen. Instrumen musik yang digunakan dalam komposisi tari dapat memiliki simbolisme tertentu. B. Harmoni dan disonansi. Harmoni yang seimbang dalam musik dapat mencerminkan kesatuan atau kerjasama. C. Irama. Irama atau tempo musik dapat menciptakan suasana yang berbeda dalam tari. D. Melodi. Melodi musik dalam tari dapat mencerminkan karakter atau emosi tertentu. E. Dinamika. Perubahan dinamika musik seperti perbedaan antara bagian yang keras dan lembut dapat memberikan nuansa pada gerak tari. 3. Simbol berdasarkan busana tari. Simbolisme pada busana tari terdiri dari beragam jenis, terutama dalam konteks budaya dan tradisi. Berikut beberapa simbol berdasarkan busana tari. A. Penggunaan kain atau kerudung dalam busana tari menggambarkan feminitas, misteri, atau perasaan tertentu. B. Perubahan busana selama pertunjukan dapat menggambarkan perubahan karakter atau perkembangan cerita. C. Jenis material yang digunakan dalam pembuatan busana tari memiliki simbolisme. D. Keselarasan warna antara busana penari dan latar belakang atau penari lain dalam pertunjukan juga dapat memiliki simbolisme. E. Aksesoris yang dipakai penari, yaitu mahkota, selendang, kalung, dan gelang dapat menambahkan simbolisme dalam tari. F. Desain dan motif pada busana tari seringkali menggambarkan budaya dari daerah tari tersebut berasal. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Perkenalkan, nama saya Rafa Galang Ahmad Saminto, biasa dipanggil Galang. Saya dari 10-6. Di sini saya akan menjelaskan tentang simbol dalam tradisi. Apa sih simbol dalam tradisi itu? Simbol dalam tradisi adalah lambang yang digunakan untuk menyampaikan makna tertentu seperti nilai, kepercayaan, dan identitas budaya. Simbol dalam tradisi juga bisa dilambangkan sebagai bentuk, warna, gerakan, ataupun suara. Fungsi-fungsi simbol dalam tradisi ada 5. Yang pertama, mewakili nilai dan kepercayaan. Yang kedua, identitas budaya. Yang ketiga, media komunikasi nonverbal. Yang keempat, memperkuat rasa kebersamaan. Yang kelima, pelestarian warisan budaya. Contoh-contohnya antara lain yaitu seperti tumpeng. Tumpeng melambangkan interaksi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga bisa dilambangkan dengan salib, bulan sabit, ataupun terate. Ketiga contoh tersebut itu termasuk simbol keagamaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.